Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku
kami sampaikan Tuhan perkataan iman kami. Kami sungguh mengakui Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Biar hidup kami juga ya Tuhan mengikuti teladan-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Bahkan ketika kami tidak ditolong, bahkan ketika kami tidak diberkati, biar sungguh kami membuat komitmen di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami akan tetap setia Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami setia, kekuatan-Mu lah yang memampukan kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan. Haleluya. Oh, layaklah Kau Tuhan, Allah yang setia, dipuji, disembah. Mari tersangkat hati buat Tuhan kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita malam hari ini, saudaraku. Dalam kesederhanaan ibadah kita malam ini, percaya satu hal, yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menjamah kehidupanmu. Apapun itu di setiap area hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Ya la 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 la. Karena kami percaya Tuhan, mujizat dan tanda-tanda heran akan mengikuti umat yang percaya kepadamu. Dan itu Engkau yang lakukan, bukan karena kami Tuhan, bukan karena kami baik. Semua karena kekuatan Roh-Mu lah yang memampukan kami. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Malam hari ini kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami menggunakan waktu ini untuk duduk di seputar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu membaca pesan-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami rindu terus belajar, lebih mengenal Engkau, lebih memahami jalan-jalan-Mu Tuhan, dan menjauhkan diri apa yang menjadi larangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Agar kami berpadanan, hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, dan kami akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami percaya lawatan-Mu terjadi pada kami dan juga kepada kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan iman kami datang, dengan suara-Mu, dengan iman kami percaya kami semakin dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami tunduk pada otoritas firman-Mu malam ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, yang bersama kami dalam live streaming ini. Mari kita mengambil Alkitab kita, baik itu yang cetak maupun yang elektronik. Mari kita buka bersama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu juga di rumah, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19. 3, 2, 1. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita dan menegur kita. Menegur dalam arti apa? Banyak kali orang hanya berpikir bahwa pengharapan itu hanya pada saat dia hidup saja. Berarti mindsetnya atau cara berpikirnya adalah tentang berkat-berkat dan berkat saja. Kalau dia hanya pengharapan pada saat hidup dikatakan, maka ayat ini mengatakan bahwa kalau hanya hidup saja kita mau berpengharapan, maka kita termasuk orang-orang yang paling malang
dari segala manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengenal Tuhan, kita melihat apapun juga terhadap kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan kita hanya selalu berpikir masalah yang menyenangkan kita, hanya berpikir masalah tubuh jasmani kita, masalah kita berpikir makanan minuman kita saja. Sebetulnya kita termasuk orang yang sangat malam, atau manusia yang malam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, pemikiran kita hanya sampai sebatas kita hidup. Padahal, Ibu Saudara sekalian, kita ini hidup di dunia yang fana ini hanya sebentar. Tetapi justru kehidupan setelah kematian, itulah yang akan panjang. Itulah yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berbicara mengingatkan kepada orang-orang di Korintus, bagaimana mereka itu jangan hanya berpikir saat ini saja, atau saat mereka hidup saja. Bahkan kalau kita baca Filipi, hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Jangan kita berpengharapan hanya dalam tanda kutip, hanya saat hidup saja. Kita hanya berpengharapan, wah selama saya masih hidup, saya mau Tuhan berkati. Sehingga kita melupakan yang dikatakan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian bagaimana? Sudah ada contoh. Itu dinyatakan oleh Kristus. Kristus lahir, mati, dan bangkit kembali, dan dia naik ke surga. Kita akan menjadi seperti itu. Mau ke Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita hanya berdasarkan seperti apa kata firman tadi, bahwa kita hanya berpikir selama hidup saja. Setelah itu kita berpikir kalau mati, ya sudahlah mati. Terserah saya mau kemana kalau mati, mau ke neraka kayak mau kemana saya tidak pusing. Nah, itulah kesalahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, judul perikop di sini yang dikasih atau yang dituliskan oleh lembaga Alkitab, kebangkitan kita. Artinya apa? Ada janji besar Tuhan tentang kebangkitan kita. Saat kita meninggal, saat kita mati secara tubuh jasmani, selalu orang katakan sampai berjumpa, sampai bertemu di Yerusalem baru. Artinya apa? Ada kehidupan setelah kematian kita. Di mana itu? Di Yerusalem baru. Kalau dia masuk surga, kalau dia melakukan kehendak Tuhan, kalau dia melakukan segala perintah-perintahnya. Tapi kalau dia melawan, dia selalu masa bodoh terhadap apa yang Tuhan suruh, jangan harap ketemu di Yerusalem baru. Mungkin malah dia akan tetap tinggal di neraka selamanya. Orang-orang yang demikian yang berpikir bahwa yang penting hidup, inilah orang-orang yang kadang-kadang berpikir bahwa yang penting kita hidup saja, pengharapan kita hanya hidup. Sehingga pada saat dia hidup, dia menyia-nyiakan kesempatan. Dalam arti kan sudah hidup, kan masih hidup. Masih bisa kita bersenang-senang, kita senang-senang. Karena kita pengharapan, kalaupun habis, kalaupun hancur, ya kan habis mati, sudah mati kan sudah selesai. Kita yang Tuhan mengingatkan sama kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kehidupan kita ini dikatakan adalah ada tahap atau fase setelah kematian adalah kebangkitan. Kebangkitan dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ingatkan, banyak orang berpikir tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ada kebangkitan setelah kematian, tapi mereka sudah tahu ada kebangkitan setelah kematian, tetapi mereka masih menyia-nyiakan kehidupan. Mereka masih bersenang-senang saja. Mereka masih mengikuti keinginan daging. Sehingga pada saat dia sudah tahu kehidupan setelah kematiannya, maka dia tahu juga pilihan mana yang akan dia tempuh. Pilihan mana dia akan, tanda kutip, pada saat kebangkitannya, dia akan berada di mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Jadi itulah saya katakan tadi, Yesus terlebih dahulu bangkit, Yesus terlebih dahulu melakukan segala sesuatu, sehingga kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kebangkitan itu pasti. Sekali lagi, kebangkitan itu pasti.
Ayat kita kemarin mengingatkan kepada kita, kita semua anak-anak Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana kita kelak. Itulah yang dimaksudkan juga konotasinya dengan ayat-ayat sekarang, hari malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana orang-orang hanya berpengharapan saat dia hidup saja. Yang penting saya hidup itu cukup. Yang penting saya hidup itu enak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan setelah kematiannya dia tidak tahu. Kebangkitan, pada saat kebangkitan dia tidak tahu dia harus kemana. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berjaga, kita harus belajar, kita harus mengikuti segala perintah Tuhan. Dikatakan sini ayat ke-14, tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kita karena kita percaya Yesus sudah mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa kita juga akan terima yang itu. Yesus sudah mati dan bangkit, dan kita juga akan melakukan dan akan menerima hal itu. Kita akan mengalami hal itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada itu ternyata bahwa kalau memang Tuhan tidak mati dan tidak bangkit, maka itu adalah dusta terhadap Allah. Maka dikatakan, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, Tuhan menyatakan orang mati akan dibangkitkan. Dan sekali lagi, yang pertama itu adalah Kristus. Dia yang membuka jalan bagi kita. Dari dahulu memang kalau kita baca, kita belajar Alkitab bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tetapi pada saat yang lalu-lalu, sebelum Kristus datang, kita masih bingung kita akan jadi, akan kemana. Kita masih bingung akan kemana kita. Akhirnya apa? Orang hanya berpatokan atas berbuat baik saja. Tapi pada saat Kristus sudah mati dan bangkit, dia mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Sehingga apa dikatakan seperti ayat yang tadi malam, yang kita orang yang percaya harus kita melakukan kehendak-Nya. Kita bukan sekedar percaya saja, kita bukan sekedar menjadi Kristen. Kekristenan itu adalah bagaimana kita berpikir tentang kehidupan setelah kematian. Itu adalah janji Tuhan. Kita akan dibangkitkan bersama-sama. Makanya pada saat kita pun ada baptisan, dikatakan kita akan mati secara daging, secara rohani kita mati pada saat itu. Secara apa yang lama kita sudah matikan dan kita lahir baru dan dengan sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Artinya apa yang lama kita tinggalkan. Kelahiran baru secara manusia ada, apalagi kelahiran baru setelah kita kematian. Ada tetap kebangkitan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian kita percaya. Atau kita percaya. Dan karena kita sudah percaya dan kita sudah mengikut Dia, marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak seperti ayatnya kita hanya dikatakan kita ini adalah orang-orang yang malang. Kenapa orang malang? Karena kita hanya menaruh pengharapan satu kehidupan. Padahal pengharapan yang paling besar adalah pengharapan untuk duduk di takhta kerajaan surga, untuk duduk bersama-sama Allah, memerintah kerajaan. Dikatakan 1000 tahun kita akan duduk memerintah. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita pasti akan dibangkitkan. Tergantung tergantung kalau kita anak Allah, maka kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan pola hidup anak-anak Allah. Kalau kita berbicara masalah pengharapan, tidak ada kita manusia yang mengharapkan untuk yang tidak baik. Semua kita mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membuat kita tenang. Itu semua harapan. Tidak salah harapan itu. Tetapi maaf, kadang kita hanya berharap harapan itu hanya ada dan kita hanya berpatokan pada saat kita masih hidup secara tubuh. Kita lupa bahwa kebangkitan. Untuk waktu saudara persiapkan diri. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Apa yang dilarang Tuhan jangan kita lakukan. Sehingga pengharapan kita itu adalah pengharapan sampai pada saat kita. Itulah pengharapan.
pengharapan dari Kristus. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa. Dia datang ke dunia untuk mati, ganti. Dan karena kita sudah diganti, maka kita sudah berhak mendapatkan kehidupan setelah kematian atau dikatakan kebangkitan. Dan kebangkitan itu kita sudah punya tempat, yaitu di surga, di Yerusalem. Itulah tempat kita. Itulah pengharapan kita yang sebenarnya. Sehingga tidak hanya sekedar slogan atau sekedar kata-kata pemanis saja pada waktu kita main atau kita tulis di sosial media sampai bertemu di Yerusalem baru. Jangan hanya pemanis di sosial media, tapi marilah kita lakukan. Sadarkah kita pada saat kita menulis Yerusalem baru, itu adalah janji Tuhan. Sekali lagi, saat kita menulis Yerusalem baru, itu adalah janji Tuhan setelah kematian kita. Tetapi maaf, apakah kita akan memenuhi syarat untuk masuk Yerusalem baru atau tidak? Itulah yang diingatkan oleh ayat ini. Jangan sampai kita hanya pengharapan kita sampai saja pada saat kita hidup. Nah, kalau kita pengharapan kita hanya sebatas kita hidup, maka dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Manusia hidup mungkin 70-80 tahun. Tapi kalau bangkitan dikatakan ada kerajaan 1000 tahun, bukan cuma 80, tapi 1000 tahun minimal. Itu adalah kerajaan 1000 tahun memerintah di sana. Kalau sudah masuk di surga, maka itu akan lebih lama lagi untuk selama-lamanya kekal. Bukan cuma 1000 tahun lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan diri kita. Investasi kita selama kita hidup 70-80 tahun, maka kita akan mendapatkan tempat saat kerajaan 1000 tahun. Dan bahkan sampai kita di surga, kita akan mendapatkan kehidupan kekal bersama-sama Dia di surga. Itu yang menjadi kerinduan kita. Selanjutnya ayat 22 katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus datang untuk membuka jalan. Yesus datang untuk menjamin. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Itu yang terjadi. Dia datang sebagai sulung. Dia sudah mati dan bangkit. Kita juga mati. Tahu juga kita. Tanpa kematian kita satu hati. Kita terhitung menjadi orang-orang manusia. Itu lebih bagus lagi. Saat pengangkatan, kita akan hidup. Kita akan diangkat. Kita akan tidak mengalami kematian. Tubuh secara langsung. Tapi kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan surga. Tapi bukan sekalian. Sekali lagi marilah kita menyadari bahwa pengharapan yang Tuhan inginkan, pengharapan yang Tuhan rindukan bagi kita adalah bukan sekedar pengharapan saat kita hidup. Kalau kita hanya berdasarkan saat kita hidup, maka kita cuma mau senang-senang. Dan kita cuma selalu berpikir bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan Tuhan itu Maha Pengampun, maka kita sering berbuat dosa. Kita mau terima enaknya dari Tuhan. Kita hanya mau berbicara, terima berkat dan berkat. Kita tidak akan pernah mau terima teguran Dia. Kita tidak akan pernah mau terima nasihat karena kita bahkan berpikir bahwa kalau kita dengan Tuhan, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, pasti Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Walaupun kita berbuat dosa berulang-ulang, Dia pasti akan mengampuni kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Marilah kita konsisten dengan pengharapan kita. Bukan saja pengharapan selama kita hidup. Kalau sekali lagi kalau kita hanya berdasarkan pengharapan kita selama hidup, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau berpikir demikian, maka kita terhitung sebagai orang-orang yang malang di antara semua manusia. Amin. Tuhan Yesus berkati.
orang yang malang, saudara, adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Baik, saudaraku, ini sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya semua kita dapat rema dari pembacaan di kitab 1 Korintus ini. Saudara yang diberkati dan saudara yang mendapat rema, mari kita sama-sama saling memberkati. Saudara bisa menulis di kolom komentar apa yang saudara dapat malam hari ini, saudara. Mari kita saling menguatkan, mari kita berbagi apa yang Tuhan taruh di hati kita. Atau mungkin saudara mau sharing sesuatu di kolom komentar, silakan saudara. Karena saya percaya hikmat Tuhan itu sungguh dalam, tak terselami. Begitu panjang, lebar, ya saudara. Nah, malam hari ini seperti biasa kita akan sharing, anak-anak di rumah akan juga membagikan apa yang mereka dapat, saudara. Silakan. Novel dapat apa? Yang saya dapat terima malam ini adalah kita harus belajar dan mengikuti Tuhan. Dan janganlah kita menjadi orang yang malang, tetapi kita harus lebih mengenal Tuhan serta mengikuti pola hidupnya Tuhan. Dan janganlah kita hanya mau harapan kita saja sendiri, sehingga kita melupakan bahwa kebangkitan itu ada. Dan pengharapan yang dari Kristus adalah untuk menebus dosa kita dan untuk menjamin kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Yang saya dapat reba malam hari ini adalah Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan tunggal kepada Kristus tidak akan berarti apa-apa apabila Kristus tidak dibangkitkan. Dan kita harus sadar bahwa kita harus hidup dalam Tuhan karena kita harus menerima kehidupan yang baru agar pengharapan yang daripada Tuhan ditepati untuk kita hidup kekal bersama Tuhan. Jadi kita harus punya pengharapan di balik kematian ada kehidupan kekal dan kita lah orang-orang yang akan sama-sama dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku, saya percaya sampai waktu ini saudara masih bersama kami, masih bisa berbagi, menulis, entah saudara mau like, mau super, mau berbagi sesuatu di kolom komentar. Saya percaya ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua orang yang bisa membaca komentar saudara pasti akan terberkati dengan apa yang saudara bagikan. Ya, silakan terus Charles, dapat rema apa malam ini? Malam hari ini memang betul yang dibagikan tentang kita itu harus punya pengharapan pada Tuhan, bukan hanya untuk kehidupan di dunia saja. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita di dunia ya itu adalah sedikit perjalanan kita di mana kita akan pergi ke destinasi di mana kita seharusnya itu kita harusnya di surga. Nah, tapi memang betul, memang banyak manusia di dunia ini hanya punya pengharapan kepada Tuhan itu ya hanya sebatas bagaimana mereka bisa hidup di dunia ini dengan baik, dengan cukup, atau menjalani hidupannya dengan bahagia. Dan setelah itu mereka tidak punya pengharapan yang lebih besar lagi. Malah sebagai orang Kristen kita harus punya pengharapan lebih besar untuk kehidupan kita di tempat kita yang seharusnya, yaitu ketika kita sudah kembali ke surga nanti, di mana kita di sana sudah disempurnakan seperti Kristus, di mana kita sudah kita di sana setiap hari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah yang harus kita harus senangi, dan itulah yang harus kita persu dalam hidup kita. Karena kalau cuma hanya perkara dunia ini, segala sesuatu di dunia ini kan memang fana. Kalau kita terlalu bergantung pengharapan kita sama apa yang di dunia ini, ya memang seperti di ayat tadi bilang, ya kita hanya menjadi orang-orang yang malang juga. Nah, memang juga betul yang disampaikan bahwa ketika kita pun sudah punya pengharapan dalam Tuhan untuk setelah kehidupan, kita jangan memperlakukan keselamatan itu dengan sepele. Mentang-mentang Tuhan bisa ampuni,
mentang-mentang Tuhan akan memberikan berkat, cara hidup kita pun ya hanya semena-mena, hanya sembarangan saja. Tapi dari situlah kita harus punya dasar di mana ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, ya kita tahu sebagaimana kita harus akan ada kehidupan yang kita akan achieve di masa ketika kita sudah mati, apalagi saat kita dibangkitkan dan kembali ke surga. Karena ya kita harus tahu ketika kita sudah setelah kehidupan ini, kehidupan yang ada di surga itu bersama Tuhan itu jauh lebih menyenangkan. Kita sudah tidak ada beban pikiran lagi, sudah tidak akan ada stres lagi, sudah tidak akan ada susah payah lagi. Nah, di situ yang menjadi dasar pemikiran kita bahwa di dunia ini kalau misalnya apapun keadaannya kita, ya kita harus mengandalkan Tuhan, terus berharap, karena ya kita tahu kehidupan kita di bumi ini hanya sebagian kecil dari seluruh kehidupan kita kalau dihitung sampai kekekalan. Nah, mulai dari sini juga kita makin diingatkan lagi, kita mulai diteguhkan lagi bahwa kita itu harus lebih berpikir tentang kekekalan tersebut, meskipun ya salah satu penentunya adalah bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Ketika cara pandang kita tentang kehidupan ini yang akan mempengaruhi cara hidup kita itu sudah sembarangan, ya bagaimana dengan kekekalan nanti? Tuhan melihat itu semua. Tuhan ingin melihat perubahan hidup kita selama kita di dunia. Bagaimana misalnya pengharapan kita pada Tuhan itu awalnya itu cuma hanya sebatas berharap berkat. Nah, itu tidaklah salah, karena mungkin saja kita baru mengenal Tuhan, pemikiran dan pengenalan kita masih dangkal, tapi itu bukan menjadi alasan bahwa ke depan kita tidak bisa mengenal Tuhan jauh lebih baik lagi. Nah, poin dari sini yang bisa ambil lagi, ya kita harus bisa membagikan hal ini kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun ya itulah kenapa kita saling membutuhkan. Kadang kita lemah, kadang kita kuat. Nah, di saat kita lagi kuat, kita menguatkan yang lemah, di mana ya secara tersirat mereka itu bisa mendapat spirit dari Tuhan untuk menuju ke kekekalan nanti. Nah, begitupun pula ketika kita lagi lemah, ya kita minta Tuhan kuatkan saya, atau Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang akan menguatkan kita. Nah, maka dari situ kita harusnya makin punya pengharapan sama Tuhan, karena makin kita tidak sadar untuk mengandalkan diri kita sendiri, ya ujung-ujungnya kita yang akan hancur. Wow, luar biasa. Betapa berartinya pengharapan kita kepada Tuhan, saudara. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu saya suka sekali kalau jalan ke Manado, kemanapun kita, kalau naik pesawat, saudara, saya suka sharing, saya biasa suka berdoa sama Tuhan. Kalau saya mau bepergian, saya bilang, Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang tepat, yang sungguh-sungguh merindukan kasih-Mu, yang sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Tuhan, mungkin seperti itu, saudara. Dan saya suka bertanya, ada momen di mana saya bertanya sama mereka, pokoknya sudah cerita-cerita dulu, ada saja Tuhan buka jalan untuk ada benang merahnya untuk masuk. Kalau saya biasa bertanya begini, kalau kita mati, maksudnya kalau orang yang saja bicara, percaya tidak kalau mati masuk surga gitu. Saya biasa suka bilang begitu dulu, saudara. Saya sering kalau ketemu orang. Dan dari semua orang yang saya tanyakan, saudara, hanya beberapa orang, hanya bisa dihitung dengan jari 1-2 orang yang mungkin dia Kristen dan dia bisa jawab, yes, saya pasti masuk surga gitu. Tapi dari 90 sekian persen dari yang saya ketemu, mereka tidak pasti. Mereka ada yang bilang, ya sesuai amal lah, ya sesuai pokoknya enggak pasti begitu, enggak yakin. Even itu ada juga orang yang percaya, orang yang menyebut diri Kristen. Tapi saya mau berbagi ini karena ketika saya cerita begitu juga, saya senang karena saya juga akan dikuatkan ketika saya ketemu dengan orang yang tepat, atau mungkin ada seperti Charles bilang, ada orang yang lemah bisa kita kuatkan, saudara. Saya bisa cerita begitu ke mereka. Akhirnya saya percaya Roh Kudus akan
melanjutkan karyanya, karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang itu percaya dan bisa meyakinkan orang tentang pengharapannya, bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Nah, itu yang saya bagikan. Nah, selanjutnya saudara, memang kalau orang yang tidak berpengharapan malang hidupnya, yang saya dapat juga malam hari ini, betul ya, orang bisa tahan hidup. Kalau kadang dia bisa, ada orang yang berpuasa sampai 40 hari 40 malam ya, ada, tidak makan tidak minum, dia bisa tahan loh. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berpengharapan? Bukankah banyak orang yang bunuh diri karena tidak berpengharapan? Sekali lagi, untuk jasmani, tidak makan tidak minum bisa, orang masih bisa hidup. Tetapi tidak berpengharapan, orang bisa bunuh diri. Orang tidak bisa tanpa pengharapan. Makanya kabar baik malam hari ini, melalui kitab 1 Korintus ini, Paulus mengingatkan kita betapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Dan ini hanya bisa kita lakukan dengan iman, dengan kekuatan Roh Kudus. Biar kita selalu memperkatakan, saya berpengharapan kepada Tuhan. Ketika saya melakukan firman Tuhan, ketika saya percaya kepada Tuhan, kita akan masuk surga, akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Nah, sudah panjang-panjang saya sharing. Icil dapat apa malam ini? Saya dapat adalah kita harus hidup kekal, dan kita itu anak Allah. Dan kita harus lakukan kebenaran dan yang lama tidak kembali. Yes. Dan Tuhan kita itu penyayang, maka upah dosa adalah maut. Oh, Tuhan itu penyayang. Sebenarnya upah dosa itu maut. Makanya kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, inilah pengharapan kita. Kalau kita melakukan, kalau kita taat kepada Tuhan, kita pasti mendapat kehidupan kekal. Saudaraku, kita tadi bicara-bicara soal pengharapan. Jadi apa manfaatnya ketika, maksudnya yang sekarang kita bisa alami. Kan pengharapan tadi diceritakan untuk kehidupan kekal, bahwa kita setia sekarang untuk kehidupan kekal. Tetapi manfaatnya untuk hari ini kita pada saat kita hidup, saudara. Kalau kita berpengharapan, ada satu hal yang pasti, saudara. Orang yang berpengharapan, dia pasti maksimal hidupnya. Karena orang yang berpengharapan, bagi saya dan saya alami, orang yang punya pengharapan ke depan, dia pasti semangat dalam hidupnya, amin. Kedua, dia pasti senantiasa bersuka cita apapun keadaannya. Ketiga, orang itu pasti kreatif, saudara. Karena coba kita lihat sekeliling kita, ketika ada orang tidak berpengharapan, loyo, lakukan apa saja berat, saudara, mengeluh, betul tidak? Nah, mari saudara, mau hidup yang maksimal, saudara. Karena orang yang tidak berpengharapan, bisa saya bilang hidup tetapi seperti mayat hidup. Tetapi orang yang berpengharapan akan membuat hidup lebih hidup. Puji Tuhan, ini sharing kita malam hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Nanti Novel akan pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada malam ini kami bisa datang kepadamu Tuhan, untuk memuji meninggikan namamu Tuhan. Karena kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami membawa terus buat bangsa dan negara kami Tuhan, dalam pandemi COVID yang terjadi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Karena kuasa-Mu sungguh nyata terjadi di tengah kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Engkaulah Allah yang mampu menyembuhkan setiap apapun yang menjadi permasalahan dari setiap bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan kepada mereka roh hikmat kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, semuanya bisa seturut dan sejalan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, keluarga mereka juga Tuhan Engkau berkati. Kau berikan perlindungan ilahi kepada mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang baru yang berasal
berasal daripada-Mu, sehingga nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan. Buat setiap para medis yang ada juga Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menolong mereka Tuhan. Engkau berikan sukacita penghiburan kepada mereka. Engkau berikan kekuatan, kesabaran, sehingga mereka menangani pasien-pasien yang ada Tuhan. Mereka bisa mengandalkan Engkau. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri Tuhan, sebab hanya Engkau lah yang mampu menolong mereka Tuhan. Setiap peralatan medis yang mereka gunakan Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau jamah Tuhan, sehingga mereka bisa mengalami mujizat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga dari setiap pasien-pasien juga Tuhan, Engkau bisa rangkul mereka, Engkau bisa jamah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengalami mujizat yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga akan terjadi buah-buah pertobatan di bangsa kami Tuhan, sehingga nama-Mu benar-benar ditinggikan dalam dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga tetap berdoa buat gereja-gereja kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di dalam kota, di luar kota, dalam negeri, luar negeri Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau rangkul mereka Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, agar mereka bisa bersatu hati, dijauhkan dari segala roh pemecah Tuhan. Mereka akan tetap terus membangkitkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan, sehingga nama-Mu yang ditinggikan, dan mereka juga bisa menarik setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana untuk dibawa datang kepadamu Tuhan. Kau terus pakai mereka Tuhan, agar iman mereka tidak pernah turun Tuhan, agar mereka tetap selalu percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat juga Tuhan, Engkau berkati, Engkau proteksi mereka Tuhan, Engkau terus pulihkan setiap hati mereka Tuhan, Engkau terus bangkitkan setiap hati mereka, agar mata mereka selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Mereka tidak akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan mengandalkan hal-hal apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan, selain daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga terus berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau proteksi mereka Tuhan. Perlindungan Allah selalu menyertai mereka Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan selalu Engkau nyatakan bagi mereka Tuhan, sehingga apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang campur tangan, Engkau yang membuka-bukakan jalan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengayomi, mereka dapat memimpin jemaat-jemaatnya seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu. Mereka dapat menjadi contoh, menjadi panutan bagi jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, keluarga mereka juga Tuhan, Engkau berkati, setiap keperluan mereka Engkau yang cukupkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga terus berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, setiap pergumulan mereka Tuhan, mereka yang mengalami kesusahan Tuhan dalam kondisi saat ini, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terlebih keluarga kami yang dekat dengan Engkau Tuhan, tolong mereka Tuhan, ajari mereka untuk tetap selalu percaya kepadamu Tuhan, agar mereka mempergunakan waktu yang ada untuk membangun mesbah keluarga dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau pulihkan setiap hati mereka yang terluka, Kau bangkitkan iman percaya mereka, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau buka-bukakan jalan bagi mereka yang tertutup jalannya Tuhan, mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan memulihkan setiap hati mereka, Engkau yang menarik mereka Tuhan untuk datang kepadamu, agar mereka bisa percaya kepadamu, mereka bisa mengenal Engkau Tuhan, dan mereka bisa berbalik untuk datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami terus mendoakan mereka Tuhan, siapapun yang bersama kami saat ini Tuhan, sesuai dengan iman mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi permasalahan mereka, kami yakin dan percaya Engkau sedang bekerja saat ini di alam roh untuk memulihkan mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan siap apapun yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, karena Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong mereka Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang juru selamat mereka yang hidup Tuhan, yang selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang khawatir Tuhan, tolong Kau berikan pengharapan kepada mereka Tuhan, agar mereka tidak jauh dari Engkau Tuhan. Mereka akan tetap selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Pakai juga mereka untuk menjadi berkat di sekeliling rumah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, keluarga mereka juga Tuhan, Engkau berkati, berikan kesatuan hati, berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan, agar nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus, menyertai kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga, baik kita yang bekerja, usaha ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah, dan dalam masa pertumbuhan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah mesbah keluarga malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, bersyukur sekali malam hari ini kita boleh lagi beribadah bersama saudara kekasih Tuhan di rumah, dan terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Dan dengan perkenanan Tuhan, besok kita akan bertemu kembali. Memang di saat pandemi seperti ini saudara, kita bersyukur media online sudah bisa kita pakai beribadah, ya. Sudah banyak juga yang menggunakan media online untuk beribadah. Jadi kita sama-sama saling memberkati. Jika tidak bertemu, namun kami tetap mendukung saudara di dalam doa. Terlebih untuk saudara yang selalu setia bersama kami. Kami mau katakan dengan tulus hati kami membawa saudara di dalam doa kami. Dan kami akan menyapa saudara yang bersama kami. Silakan Charles. Pertama dalam akun Mesbah Keluarga bersama kita tadi di sini ada Helga Patambu. Dan saat ini masih bersama kita juga. Nah, setelah itu ada Jen Taulu. Tuhan berkati. Terus ada Sonya Werupangke. Shalom, Tuhan berkati. Dan sampai saat ini masih bersama kita ada Yuliana. Shalom, Ada juga Amin by Jenny Mesa. amin. Hai Madi, Tuhan berkati. Dan ada juga Nakita Gabriela Pitoy. Shalom Kak Kiki. Ada Shalom Puji Tuhan by Johnson Eman. Amin. Shalom Pak Justin. Ada Amin by Jen Taulu. Amin. Ada juga Jane Tania. Shalom. Terus ada yang terakhir di grup Facebook keluarga ini ada Ona Sajo Tabingon. Shalom. Tuhan berkati. Lanjut ke yang bergabung bersama akun Ferdinand Wibowo. Di sini tadi ada sampai sekarang masih ada Angel Kaurau. Yesus, Tuhan berkati. Suami dan bapak-bapak, karena kayaknya ada sementara musibah terlongsor banyak di daerah sana ya. Doa selalu. Terus ada juga Nona Tati Pikalawan. Ada GPSDI Alpha Omega. Ratahan. Terus tadi ada Ida Wongkar. Nah, ada juga GBI SKJ. Sekolah GBI SKJ Sekolah Jolek. Terus setelah itu ada GBI ENCC. Ada Jesse Martin Pangkerogo. Ada Puji Tuhan baik Mes Kelampah. Ada Meiti Roti. Ada penerus papanya. Ada Deibi Piri.
Ada Reni Kalangi Sumual. Oh, shalom Pak Pendeta, Pak berkati. Dan ada mamanya Nisel di Sipingkan. Oh, shalom. Dan Dan anak-anak. dan terakhir tadi sempat bergabung ada Reva Rantum. Kali lagi salam buat Kak Eval di rumah atau lagi di luar kota dalam tugas. Tuhan selalu melindungi. Terima kasih kebersamaannya malam hari ini saudara. Kami sangat bersemangat saudara tetap setia bersama kami, beribadah bersama kami. Kami percaya saudara bukan sekedar menonton tapi saudara beribadah, memuji Tuhan, membaca firman dan sharing bersama kami. Terima kasih saudara, dan sekali lagi salam buat semua yang ada di Indonesia, semua yang ada di luar negeri. Salam kasih dari kami saudara. Dan ingat pesan Tuhan malam hari ini, hanya orang-orang yang berpengharapanlah yang mengalami hidup yang maksimal. Salam dari kami. Salam murid Kristus, Tuhan Yesus memberkati.